Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lina SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan 2023 Universitas Medan dengan NIM 9233412571. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja dengan materi gelombang bunyi dengan model problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak? Bagaimana tadi hasil wawancaranya? Sukses kan? Sukses, alhamdulillah. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Pak Ketua kelas siapa? Ya, Bu. Oke, silakan pimpin kelasnya dengan membaca doa. Mulai berdoa. Hari ini tidak hadir, nanti tolong diberikan keterangan ya. Ya, Bu. Oke, Al-Amin. Apa yang tidak hadir berarti? Yang tidak hadir hari ini siapa? Hah? Ini. Apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini ada soal pretest. Soal pretest ini dinamakan dengan soal untuk uji awal kemampuan. Oke, dengan soal ini. Sekarang pada soal pretest, tolong dijawab dengan seingat dan semampunya saja dalam soal itu. Soalnya ada di depan. Nampak? Nampak? Oke, coba dituliskan di kertas buku aja. Nanti habis bukunya. Oke, Pak Ketua silakan memulai dengan. Ya? Mau tanya nih. Sudahkah pernah belajar gelombang kan? Sudah. Oke. Satu orang, apa itu yang namanya gelombang? Atau ulangi, apa itu getaran? Yuk, satu orang angkat tangannya. Adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik sekitar keseimbangan. Oke, getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Apa contohnya? Yaitu pada bandu. Pernah ingat kan bandu? Benar. Itu contoh ada getaran. Kemudian apa sih itu gelombang? Oke, silakan. Gelombang adalah getaran yang berpindah atau merambat. Gelombang adalah getaran yang berpindah atau merambat. Atau gelombang bisa dikatakan dengan getaran yang merambat. Oke. Tujuan pembelajaran, silakan letakkan tangannya di telinga. Letakkan tangannya di telinga. Oke. Kemudian di hidung. Sudah? Kemudian di tenggorokan. Posisi diam dan setelah bersuara, coba nanti dirasakan. Ketika ibu bilang coba bersuara, keluarkan suaranya. Oke? Bisa? Oke. Sekarang pegang hidungnya. Pegang tenggorokannya. Silakan bersuara. Oke. Ada nggak bedanya ketika diam dan ketika bersuara? Apa bedanya? Ada getar? Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan eksperimen dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis
besaran yang terdapat pada gelombang bunyi. Kemudian melalui eksperimen juga peserta didik dapat menganalisis hubungan antara panjang gelombang, panjang kolom, dan resonansi serta secara tepat dan teliti. Kemudian peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki fenomena bunyi pada dawai dan pipa organa secara teliti. Sekarang, sebelum kita ke selanjutnya, tadi penilaian ada 3 penilaian yang harus digunakan. Yang pertama ada penilaian kognitif, yaitu tentang pengetahuan bagaimana cara dalam melaksanakan proses pembelajaran selama kita praktikum. Yang kedua ada yang namanya afektif. Afektif itu adalah kehadiran. Dan yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotor itu penilaian tentang keterampilan. Bagaimana cara anak-anak ibu atau peserta didik melakukan percobaan pada waktu kita praktikum. Itu adalah 3 penilaian yang harus ibu nilai. Paham? Paham. Nah, sebelum kita ke praktikum, ini ada video. Coba nanti di sana. Beda tidak? Ya. Ada perbedaan nada enggak? Ada. Semakin pendek kita petik, apakah nada yang dikeluarkan? Nyaring, tinggi, atau lemah? Oke, kita stop ya. Sudah dapat kan? Ada nggak berhubungan dengan fisika? Ada nggak? Ada ya. Atau ada nggak di sini yang bisa main gitar? Ada. Coba angkat tangannya. Siapa? Kamu bisa main gitar. Coba kamu jelaskan apa sih perbedaan ketika kamu memetik gitar tersebut? Ada nggak beda bunyinya? Ada apa bedanya? Ada nak? Nada. Tinggi rendahnya suatu nada itu bergantung pada yang namanya Ikan. Oke. Nah, kemudian ada nggak besaran yang berhubungan dengan fisika di dalam nada tersebut? Atau ketika orang membuat suatu instrumen, nah, perlu nggak mereka belajar fisika? Karena untuk mengatur nada. Coba sebutkan nada apa aja yang ada nak? Pada gitar yang kamu petik itu kan kalau salah itu ada 6 kali ya? Iya kan? Ada nada apa sih? Pada kali ada bassnya nggak? Apa lagi? Melodi. Kemudian bisa nggak kita hitung nanti panjang gelombang pada selang? Semakin dekat kita petik pada ujung gitar talinya, apakah nadanya itu semakin nyaring atau semakin lemah? Oke lah, berarti tergantung tinggi nada suatu instrumen itu bergantung pada kedekatan pada frekuensi. Oke? Apa yang kalian lihat pada gambar? Komunikasi, apa lagi? Ada? Ada nggak kalian kumpul? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi, ya, gelombang bunyi pada dawai dan resonansi. Ini batasan materinya kita ambil pada dawai dan resonansi. Nah, sekarang coba duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Ini akan dikembalikan LKPD sesuai dengan praktikum yang kita buat hari ini, yaitu tentang hubungan poin panjang kolom udara terhadap frekuensi nada pipa yang tertutup. Nah, ini adalah LKPD yang akan kita gunakan. Coba sebelum kita melakukan praktikum,
Silakan dibaca dulu langkah-langkah pada LKPD-nya. Coba dibaca dulu apa judul kita hari ini? Lomba bunyi. Tujuan percobaannya hubungan panjang kolom udara terhadap pipa membrana tertutup. Ya, sudah ada alat-alat praktikumnya? Sudah. Oke, silakan dinaikkan langsung alat praktikumnya. Jam mana lagi? Ada 0323. Pipa yang ke atas itu itulah yang panjang yang pertama. Nanti diukur. Ya. Naik ketika ATO itu. Baik, apply kau. Impang tingkah yang saya. Ini. Lagi dari nyanyi kita. Catat berapa nilainya? Itu di Mana nilainya? Mana dicatat? coba ada nggak terasa getarannya? Yang garang kan? Ini ada tabel. Percobaan 1 frekuensinya 100. Ini kalau bu, Tinggi kau. Berapa? Tingginya. Lagi apa satu? Berapa? 25 cm. 23, Bu. Buat 23. di mana bu? Di R1. L1. Jam. Baca di sana. Siapa yang mana? Coba dulu kalau di bawah kan ada. Dia dimainkan di gini aja. Ukur yang tidak tercelup ya. Jangan dicelupkan semua ya, angkat goyang. Oke, stop. Jangan dikeluarkan. Ukur dulu nanti. Di batas apa nih ukurnya, Bu? Oke, stop. Stop dulu. Besarkan suara Itu batas frekuensi yang ada di HP. Mana suaranya?
Ini yang dari yang dulu. Tujuh. Belum. Berapa itu? Coba. Kenapa? Tiga balik. Dua. Iya, cek balik. Ya, setelah melakukan percobaan, anak-anak ini mempersiapkan balanya untuk presentasi ke depan. Oke. Sekarang kita panggilkan untuk kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Kami dari kelompok 1 ingin menyanyikan kelompok 1. Kami bisa. Kami bisa. Yes. Hasil pengamatan bisa. Daripada percobaan pertama kami menggunakan frekuensi 1250 Hz. Panjang kolom udara yang dihasilkan kolom udara yang pertama adalah 46,2 cm. Dan panjang kolom udara yang kedua adalah 32,5 cm. Rata-rata panjang kolom udara yang pertama adalah 46,37 cm. Dan kolom udara yang kedua adalah 32,50 cm. Panjang kolom udara pertama dikurang dengan panjang kolom udara yang kedua, yang itu menghasilkan 13,60 cm. Panjang kolom udara adalah 0,2720. Gelombang menghasilkan 340,00. Baik, dari pembacaan presentasi kami, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan, di nada keberapakah bunyi yang paling tinggi? Dari hasil percobaan yang kami lakukan, cepat lambat yang paling tinggi adalah 340 meter per sekon. Baiklah, apakah ada lagi yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, kami akan menyanyikan yel-yel. Kelompok 1. Kami bisa. Kami bisa. Yes. Sekian dari presentasi
presentasi kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang bertujuan untuk hubungan panjang kolom udara terhadap frekuensi nada pada pipa organa tertentu. Kami akan menyanyikannya. Semangat, yes. Kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Maulana sebagai moderator. Saya Dwi Cenola sebagai penjelas. Saya Yusuf Alvia sebagai anggota. Saya Jeffrey Hendra sebagai anggota. Baik, saya akan menjelaskan hasil pengamatan hasil dari praktikum yang terjadi dan dikerjakan. Frekuensinya 1250. Panjang kolom udara untuk 1 46,2, untuk 1 2-nya 32,5. Panjang kolom udara 1 dan 2 46,1, 32,7. Rata-ratanya 46,37. Untuk rata-rata kedua 32,77. Panjang kolom udara 13,60. 0,1360, 0,207, 0,200, dan 340.000. Untuk percobaan ketiga, untuk kolom 1 dan kolom 2 46,8 dan 33,1. Baik, apa ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan bertanya tentang manfaat resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sulit. Kegunaan resonansi adalah memperkuat getaran dari bunyi pertama, misalnya bunyi yang dihasilkan garpu tala yang sebelumnya tidak terlalu keras. Baik, apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Sekian dari kelompok kami tutup dengan nyanyian. Kelompok 2, semangat, yes. Sekarang yang kelompok 3. Kelompok 3, Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul yaitu menemukan hubungan panjang kolom udara terhadap frekuensi pada nada pada pipa organa tersebut. Saya Putri Ramadhani sebagai moderator. Saya Sami Jebua sebagai penjelas. Saya Setia Senjak sebagai anggota. Saya Alami sebagai anggota. Saya Bisa Fikri sebagai anggota. Adapun hasil pengamatan kami yaitu frekuensi 1250 pada panjang kolom udara yang pertama 49,4, 49,3 dan 49,7. Panjang kolom udara yang kedua 37,9, 38,3 dan 38,1. Adapun rata-rata dari panjang kolom udara pertama yaitu 49,47. Rata-rata yang kedua yaitu 38,10. Panjang kolom udara 11,37 dan panjang kolom udara yaitu 0,7 dan gelombangnya 0,273 sehingga jumlahnya 341,00. Demikianlah hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Berikan contoh penerapan resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contoh resonansi suara biasa ditemukan dengan mudah. Contoh paling umum dan sederhana adalah gelombang suara dari proses resonansi di pita suara.
Baik, demikianlah presentasi kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih aplaus yuk. Oke. Dan kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Saya Utami Rahmatul Fitri sebagai moderator. Saya Nuril Ulfa sebagai pembaca. Saya Suman Terumba sebagai anggota. Saya Ibnu Rahmat sebagai anggota. Saya Fadlan, anggota. Sebelum mempresentasikan hasil presentasi kami ingin membawakan yang kelompok 4. Adapun hasil praktikum yang kami lakukan bertujuan menemukan hubungan panjang kolom udara terhadap frekuensi nada pada pipa organa tertutup yang berfrekuensi 1700. Panjang kolom udara percobaan pertama 43,3, 43,1, 43,3. Panjang kolom udara percobaan kedua 33,3, 33,2 dan 33,0. Rata-rata percobaan pertama 43,23, rata-rata percobaan kedua 33,17. Panjang kolom udara I1 kurang I2 10,07. Panjang kolom udara 0,1007. Panjang gelombang 0,2013. Cepat rambatnya 342,27. Sekian dari presentasi kami. Sebelum kami menutup, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Saya Syarul Fikri dari kelompok 3 ingin bertanya, apa syarat terjadinya resonansi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Syarat terjadinya resonansi bunyi adalah: yang pertama, ada sumber bunyi benda yang bergetar. 2. Terdapat medium perantara untuk merambat, bisa benda padat dalam udara. 3. Terdapat penerima atau benda yang lain. 4. Frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang memiliki frekuensi yang sama. Adakah yang ingin bertanya lagi? Sebelum kami menutup presentasi kami ingin menyanyikan yel-yel. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasih aplaus untuk semua kelompoknya. Oke, baik. Di sini setelah melakukan praktikum, hasil dari percobaan yang dilakukan otomatis frekuensi yang dihasilkan itu berbeda-beda. Ada mulai dari yang rendah, sedang, kemudian tinggi. Untuk cara rambat pada gelombang itu juga berbeda-beda. Nah, terjadinya resonansi itu diakibatkan yang pertama adanya gelombang, adanya bunyi. Kemudian ada ketiga ada frekuensi. Nah, penyebab resonansi itu terjadi ada 3. Yang pertama ada bunyi. Kemudian ada getar. Dan yang ketiga ada frekuensi. Nah, kenapa bisa terjadinya resonansi tadi? Pertama nih, coba mana pipa? Nah, resonansi, coba perhatikan. Terjadinya resonansi yang pertama itu adanya bunyi yang didekatkan kepada pipa speaker ini, seperti ini, sehingga menghasilkan nada yang tertinggi. Itu dikatakan dengan resonansi. Oke, bisa?
Sekarang Ibu mau feedback nih. Dari hasil pembelajaran kita, siapa bisa menyimpulkan apa yang dikatakan dengan gelombang bunyi? Yuk, siapa bisa? Gelombang bunyi. Angkat tangan. Gelombang bunyi adalah gelombang yang berangkat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, di sini bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang merambat. Bisa dalam medium padat, kemudian ada cair, kemudian ada gas. Nah, di sini ada dawai yang pada petikan kita tadi. Semakin dekat kita memetik pada ujung tali ikat, maka sumber bunyi atau frekuensi yang dihasilkan itu semakin sedikit. Itu berbanding terbalik sama yang dekat. Itu pada jumlah petikan pada dawai. Nah, selanjutnya ini adalah nada dasar pada dawai, bisa kita cancelkan. Sementara resonansi itu apa? Ya, apa itu resonansi? Resonansi bunyi adalah suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Tinggi rendahnya pada suatu nada. Bagaimana hubungannya dari hasil percobaan tadi? Siapa bisa membacakan? Angkat tangan. Silakan. Semakin besar panjang ruang pipa atau semakin kecil volume air di dalamnya, maka akan semakin besar frekuensi bunyi yang dihasilkan. Begitu sebaliknya, semakin kecil panjang ruang pada pipa, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil atau rendah nada yang dihasilkan. Sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Oke. Itu adalah hubungan bagaimana tinggi rendahnya pada suatu nada. Terbukti dari hasil percobaan yang kita gunakan. Oke? Baik. Di sini Ibu akan mengumumkan kelompok yang terbaik dari hasil percobaan tadi. Ya, mulai dari presentasi, mempresentasikan hasil data pengamatan sampai dengan penuh. Yuk kita beri aplaus kepada kelompok 4. Kepada kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan mau memberikan post test hasil dari percobaan kita. Sekarang kembali lagi ke posisi masing-masing. Sekarang selanjutnya ini adalah post test hasil dari percobaan kita. Nah, ini adalah soalnya. Silakan. Oke, ini adalah soal yang pertama yang pada post test. Sebuah dawai dengan panjang 0,5 meter dan massa 10 gram ditegangkan sebesar 200. Pernyataan yang benar adalah sebagai berikut. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuktikan apakah benar jawabannya. Silakan dikerjakan. Oke. Hari ini Ibu cukupkan. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ini, nanti untuk minggu depan coba lihat materinya pada interferensi, ya. Kemudian Ibu berterima kasih untuk hari ini karena pembelajaran hari ini sangat semuanya peserta didik antusias dan aktif. Ya? Yuk kita berikan aplaus untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.